Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, al-ikhwan jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan kitab Al-Janaiz, kitab seputar jenazah, dan masih di hadits-hadits yang belum sebutkan. Pada pertemuan kita terakhir, masalah memandikan. Setelahnya masih memandikan, demikian pula sekaligus belum mengisyaratkan mensolati. Beberapa orang yang meninggal yang keadaannya itu ditegakkan padanya hukum had, misalnya pezina dirajam, apakah dimandikan, disolati? Orang yang bunuh diri, apakah dimandikan, disolati? Ini yang akan disebutkan oleh penulis sebagai kelengkapan dari apa yang telah lewat, sekaligus belum mengisyaratkan masalah nanti mensolati jenazah. Kata beliau rahimahullah di hadits 537, wa an Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qala fi qissatil Ghamidiyah allati amara an-nabiyyu bi rajmiha fi zina qala thumma amara biha fasulli 'alaiha wa dufinat. Rawahu Muslim. Hadits riwayat Imam Muslim. Kata beliau dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata tentang kisah seorang perempuan Ghamidiyah yang berasal dari Ghamid, yang Nabi perintahkan untuk merajamnya karena dia berzina dalam keadaan sudah menikah. Karena berzina itu tidak semua dirajam, tergantung dia berzina setelah menikah atau sebelum menikah. Kalau sebelum menikah itu tidak dirajam, dicambuk 100 kali dan diasingkan dari kampungnya setahun. Kalau yang sudah menikah dirajam. Nah, sekarang ada perempuan yang berasal dari daerah Ghamid berzina dalam keadaan dia sudah menikah. Dalam keadaan dia sudah menikah. Maka Nabi memerintahkannya untuk dirajam. Kemudian dia berkata, kemudian Nabi memerintahkan dengannya dan dia disolati serta dikuburkan. Hadits ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa orang yang meninggal karena dirajam itu kena hukum had, pelanggaran had. Itu disolati, dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Kenapa? Karena seorang yang berzina itu masih muslim. Dia jatuh dalam dosa besar, tapi muslim. Iya, dia masih muslim. Apalagi sudah ditegakkan padanya hukum rajam. Yang diharapkan itu adalah penggugur dari dosanya. Adalah penggugur dari dosanya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bahkan dihikayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mundhir dari Ali bin Abi Thalib, dari Jabir bin Abdullah, dari Atha
ibn Abi Rabah, dari An-Nakhai, Al-Auza'i, Ishaq ibn Rahawai, dari Abu Thawr, dan orang-orang Hanafiyah, bahwa seorang yang ditegakkan padanya hukum had zina, dia dirajam sampai meninggal. Dia setelah meninggal diangkat jenazahnya, dimandikan, ya, dikafani, disolati, dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Iya, ini terkait dengan orang yang meninggal dirajam karena zina. Kemudian berikutnya kata beliau an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsa bima syaqis falam yusalli alaihi. Masyaallah. Rawah Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dari Jabir bin Samurah beliau bercerita, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki membunuh dirinya dengan masyakis, benda tajam, gunting dan semisalnya. Maka Nabi tidak mensolatinya. Riwayat Imam Muslim. Hadis ini, iya, dipakai oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa orang yang bunuh diri itu tidak disolati. Itu tidak disolati. Cuman menurut beliau itu bagi imam, bagi pemimpin, untuk menghardik rakyat. Oh, bahaya kita bunuh diri. Adapun bagi masyarakat biasa, ya dia ada solati. Dia solati. Dan pendapat ini, itulah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa orang yang membunuh diri, itu disolati, itu dimandikan. Dan dikubur di kuburan kaum muslimin. Hanya saja kalau ingin menghardiknya, boleh seperti Nabi SAW. Iya, ingin memberikan pelajaran kepada orang bahwa membunuh diri itu dosa besar. Bahaya kalau kita bunuh diri. Nanti imam pemerintah kita tidak solati kita. Boleh kalau untuk pelajaran itu. Tapi bagi orang yang tidak dipandang perbuatannya, dia solati. Karena orang yang membunuh diri, selama tidak ada penghalalan untuk membunuh dirinya, masih muslim juga. Masih muslim, dia pelaku dosa besar. Tapi muslim. Itu di atas pendapat ahli sunnah wal jamaah. Orang yang membunuh diri, itu masih muslim. Nanti di hari kiamat, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, jika Allah berkehendak, dia akan disiksa sekadar dosanya. Jika Allah berkehendak, maka dia akan diampuni. Dia akan diampuni. Iya. Ini yang disebutkan. Kalau tidak ada sama sekali pelajaran orang terkait dengan hal tersebut, orang tidak akan ambil pelajaran jika pemimpin tidak mensolatinya, maka mayoritas ulama berpendapat disolati, dimandikan, dikafani, dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini masalah orang yang membunuh dirinya. Kemudian masalah berikutnya sekarang, ya kita sudah masuk di masalah mensolati. Kata beliau an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala fi qissatil mar'ati allati kanat taqummul masjida fasala anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu matat faqala afala kuntum adantumuni faka'annahum saggaru amraha faqala dalluni ala qabriha fadalluhu fasalla alaihi muttafaqun alaihi.
Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata tentang kisah seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid. Nabi kehilangan dia. Maka Nabi bertanya tentangnya, mana itu perempuan yang biasa membersihkan masjid? Maka mereka berkata, telah meninggal. Kata Nabi, tidakkah kalian mengumumkannya kepada saya? Memberitahukan kepada saya? Mungkin kata Abu Hurairah, kata perawi, mungkin mereka menganggap sepele perkaranya. Artinya ini perempuan pembersih masjid yang tidak perlu kita umumkan kepada Nabi. Kita langsung saja solati kita sendiri dan kuburkan. Maka kata Nabi, tunjukkan kepada saya kuburnya. Maka mereka menunjukkan kepada Nabi kuburnya dan Nabi sholat di kuburannya. Ini hadits muttafaqun alaih. Fikih pertama menunjukkan sholat jenazah, mensolatinya fardu kifayah. Fardu kifayah itu hukum asal. Kalau sudah ada yang melakukannya, gugur dosa dari yang lain. Gugur dosa dari yang lain. Dan ketika sudah ada yang melakukannya, maka hukum bagi selain mereka yang telah mensolatinya, untuk kaum muslimin yang lain menjadi sunnah. Menjadi sunnah. Ini poin pertama dan ini tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat bahwa mensolati jenazah fardu kifayah. Kalau satu kampung meninggalkannya, semuanya berdosa. Tapi kalau sudah ada yang mensolatinya, gugur dosa dari yang lain. Masalah kedua, yang terkandung dalam hadis, boleh kita memberitakan kalau ada orang meninggal. Dengan tujuan, ada orang yang datang mensolatinya. Sebagaimana nanti akan datang insya Allah, hadis yang kita akan baca nanti terkait dengan mengumumkan orang yang meninggal di hadis berikutnya nanti insya Allah. Karena ada dua hadis dalam hal ini memang agak bertentangan. Ada Nabi melarang mengumumkan dan ada yang Nabi sendiri melakukan pengumuman ketika meninggalnya Raja Najasyi. Sebentar. Tapi ini sudah isyarat, ini hadis termasuk dalil. Nabi bilang, kenapa kalian tidak umumkan ke saya? Berarti boleh memberitakan ke orang ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Nanti tinggal kita kompromikan apa yang dimaksud dengan pelarangannya. Nanti insya Allah sebentar kita akan sebutkan. Kemudian fikih faedah ketiga yang terkandung dalam lafaz Bukhari Muslim ini, bolehnya kita mensolati jenazah di kuburannya. Kalau kita belum mensolati jenazah, boleh kita mendatangi kuburannya dan kita solati. Dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena mensolati jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud. Cuman berdiri. Sebagaimana nanti akan dijelaskan. Cuman berdiri. Ya, bertakbir empat kali takbir. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Jadi kita boleh mensolatinya di kuburan. Dan ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun jenazahnya sudah dikubur. Walaupun jenazahnya sudah dikubur. Kemudian di sini ada faedah riwayat Imam Muslim, wazada Muslim, dan ditambah dalam riwayat Imam Muslim, tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, inna hadhil qubur mamlu'atun dulmatan ala ahliha wa inna allaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Masya Allah. Kemudian beliau berkata, sungguh kuburan ini, kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan terhadap penghuninya. Dan Allah akan memberikan cahaya kepada kuburan itu bagi mereka dengan saya mensolati atas mereka. Ini keutamaan orang yang disolati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diberikan cahaya
dengan sebab salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka. Dan memang telah datang juga secara umum bahwa salatnya kita terhadap jenazah itu bermanfaat bagi mayat. Makin banyak mensolatinya, maka makin banyak kebaikan yang akan didapatkan oleh si mayat. Karena setiap orang mensolati dari jenazah, itu akan menjadi syafaat untuk jenazah tersebut. Setiap doa dari orang yang mensolatinya, itu akan menjadi kebaikan dan syafaat bagi orang yang disolati. Bagi orang yang disolati. Makanya dalam hal ini, tentunya kita saling ta'awun terhadap saudara-saudara kita yang meninggal dengan meramaikan dalam mensolatinya. Dalam mensolatinya. Iya, ini yang disebutkan di hadits ini. Kemudian berikutnya kata beliau an Hudzaifah, hadits 541, wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anil na'i. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi hasanah. Dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari an-na'i, mengumumkan orang yang meninggal. Ini riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, demikian pula dan beliau hasankan. Hadits ini Nabi melarang mengumumkan orang meninggal, dikeluarkan oleh Imam Ahmad Tirmidzi dari jalur Habib ibn Sulaim al-Absi, dari Bilal ibn Yahya al-Absi, dari Hudzaifah, dan sanad ini adalah sanad yang dhaif. Sanad yang dhaif. Kenapa? Karena Habib ibn Sulaim al-Absi majhul hal, tidak ditahu keadaannya. Bilal ibn Yahya juga tidak mendengar dari Hudzaifah, sehingga dengan dua cacat itu haditsnya adalah hadits yang dhaif. Haditsnya yang dhaif. Iya, dan karenanya beliau bawakan hadits kedua. Kata beliau hadits 542, wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najashi fil yaumil ladzi mata fi wa kharaja bihim ilal musalla fa saffa bihim wa kabbara alaihi arba'an, muttafaqun alaihi. Kata bola dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan meninggalnya Najasyi di hari yang dia meninggal padanya. Kemudian mereka keluar ke musalla dan bersaf, salat jenazah, salat gaib, dan beliau bertakbir 4 kali. Karena Nabi kalau salat jenazah tidak di masjid. Nabi kalau mensolati jenazah di musalla, di lapangan. Di lapangan. Itu kebanyakan yang Nabi lakukan. Jarang Nabi mensolati mayat di masjid. Saking seringnya Nabi solat mayat di lapangan, sampai para ulama mengatakan tidak boleh solat jenazah di masjid. Saking seringnya itu Nabi selalu mensolati jenazah di luar masjid, di lapangan. Walaupun kalau kita berbicara hukum boleh di masjid, boleh. Boleh. Pernah juga dinukil Nabi mensolati mayat di masjid. Cuman lebih sering Nabi solat jenazah di luar. Sekarang beliau umumkan meninggalnya Najasyi di masjid. Maka beliau keluar ke lapangan buat solat jenazah. Solat gaib. Nah, hadits ini yang dipakai oleh para ulama untuk membicarakan hukum mengumumkan orang yang meninggal. Maka para ulama rahimahumullah
berdasarkan hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim yang kedua, mereka mengatakan boleh mengumumkan orang yang meninggal di masjid, bahkan dibolehkan. Karena Nabi mengumumkannya. Nabi mengumumkannya. Dan di hadis juga sebelumnya Nabi bilang, kenapa kalian tidak umumkan kepada saya? Tidak beritakan kepada saya? Iya. Ini menunjukkan, iya, hal tersebut tidak makruh. Tapi dengan tujuan, kata Imam Nawawi, supaya banyak orang yang mensolatinya. Dan makruh kalau mengumumkannya dengan cara jahiliyah. Gimana itu? Kita perlu tarik lagi ke belakang. Dulu orang jahiliyah bagaimana cara mengumumkan orang meninggal? Yaitu mereka dulu kalau ada orang meninggal, dia utus orang di beberapa jalan, menangis, meratap, memukul-mukul dada, memukul-mukul pipi, apa ini namanya? Dia, ini rambutnya, apa itu? Dia menyambang. Dia cambang. Hah? Jambang. Baiklah Pak. Hah? Jambak. Baiklah, matika. Dia jambak-jambak rambutnya. Dulu orang jahiliyah begitu Pak. Sambil ngomong. Seperti orang-orang awam kalau ratapi mayat kan ngomel-ngomel. Itu dulu pengumuman jahiliyah. Kalau pengumuman di atas sahih, kalau seandainya hadis tadi sahih, yang dari Hudzaifah tadi, kalau seandainya itu sahih, yang dilarang itu yang itu. Yang pengumuman jahiliyah. Adapun pengumuman hanya niatnya adalah supaya banyak orang datang mensolati, dibolehkan. Tidak makruh. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan mustahab. Itu disunahkan. Dianjurkan. Supaya orang datang banyak mensolatinya. Nabi bahkan dalam riwayat Imam Muslim ketika meninggal Najasyi beliau berkata, inna akhon lakum qadamat. Umumkan begitu. Sungguh saudara kalian Raja Najasyi telah meninggal. Karena Najasyi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Iya. Tapi waktu awal Islam di Mekkah, beliaulah yang melindungi kaum muslimin yang berhijrah ke negeri Habasyah. Cuman belum dah umumkan Islamnya di kaumnya, karena beliau adalah raja. Karena mereka akan berubah kalau diumumkan. Sehingga belum sembunyikan keislamannya. Ketika dia meninggal, diperlakukan jenazahnya di atas agama Nasoro. Di atas agama Nasoro. Maka Nabi umumkan di Madinah, wahyu dari Allah tentunya. Sungguh saudara kalian, itu menunjukkan dia telah muslim. Karena Nabi bilang, saudara kalian telah meninggal. Fakumu fasallu alaihi. Maka ayo berdiri, kita pergi mensolatinya. Solat gaib. Dari hadis ini pula kita dapat faedah bahwa boleh kita melakukan solat gaib jika belum ada yang mensolatinya di sana. Itu jika belum ada yang mensolatinya. Kalau sudah ada yang mensolatinya, tidak disyariatkan kita melakukan solat gaib. Ada orang meninggal di negeri kafir, di sana dikuburkan, tidak ada sama sekali orang mensolatinya, maka kita solati solat gaib. Adapun jika mereka sudah ada mensolatinya, maka kita tidak disyariatkan untuk melakukan solat gaib. Ya, yang disunahkan untuk kita adalah mendoakannya. Kita mendoakannya. Iya, ini pendapat
yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dipilih oleh sebagian Syafi'iyah seperti Al-Khattabi, ya, dan ini adalah yang dohir dari pilihan Syekh Al-Albani, demikian pula yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil rahimahumullahu ta'ala, bahwa boleh melakukan sholat gaib jika belum ada seorang pun yang mensolatinya. Adapun jika sudah ada mensolatinya, maka kita tidak melakukan sholat gaib. Apa yang harus kita lakukan? Kita mendoakannya. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal, yang kita tidak sempat ya sholati. Kemudian masalah hadits berikutnya terkait dengan yang saya isyaratkan tadi, anjuran untuk banyak datang mensolati saudara kita, kan itu punya keutamaan. Nah, beliau sebutkan hadits 543. Kata beliau, ani wa ani bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan masyaallah la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fih. Keutamaan besar. Rawahu Muslim. Ini hadits riwayat Imam Muslim. Kata beliau dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang meninggal kemudian berdiri mensolatinya 40 orang yang tidak pernah syirik, yang tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Dia tidak berbuat syirik. Dia orang yang bertauhid, maksudnya begitu. Dia adalah orang yang bertauhid, kecuali Allah menjadikan mereka itu syafaat pada orang meninggal itu. Ini utamanya kita mengumumkan kepada orang-orang yang bertauhid. Kita mengumumkan kepada ikhwah, ya, untuk mensolati jenazah saudaranya yang meninggal. Orang tua saudaranya, ibunya, bapaknya. Kalau tidak ada, kita bawa ke pesantren yang banyak di situ orang-orang yang belajar tauhid, yang tidak syirik. Karena kalau 40 saja, itu akan menjadi syafaat untuk si mayat. Itulah pelayanan terakhir kita untuk mayat. Itu perbuatan baik namanya. Dan kita akan dibalas dengan hal tersebut. Dengan sebab itu nanti kalau kita meninggal, orang juga akan ramai-ramai mensolati kita. Karena kita pernah juga berbuat baik kepada saudara kita yang meninggal. Dan bagi kita juga yang mendengarkan bahwa ada berita saudara kita meninggal, bagi kita untuk usahakan hadir mensolatinya. Supaya kita, ya, bermanfaat juga untuk saudara kita. Membantu saudara kita meringankan bebannya bahkan saat dia sudah meninggal. Bahkan saat dia sudah meninggal. Karena tidak ada seorang pun yang meninggal, kata Nabi, berdiri mensolati jenazahnya 40 orang yang bertauhid, kecuali 40 orang itu Allah akan menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat untuk yang meninggal ini. Ini Masya Allah. Ini keutamaan bagi jenazah yang banyak mensolatinya. Bagi jenazah yang banyak mensolatinya. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala, ya, menyebutkan dengan hadits ini istihbabu takthiril musallin al janazah, sunnahnya memperbanyak orang sholat terhadap jenazah. Sunnah itu kita
rame-rame mensolati jenazah orang yang meninggal di antara kita. Sunnah, dianjurkan bagi kita yang hidup untuk mensolatinya. Apalagi sampai 100, itu Masya Allah. 40 sudah lumayan. Tapi kalau sampai 100, ini lebih bagus lagi. Karena ada hadits khusus terkait dengan bilangan 100 ini. Dalam riwayat Imam Muslim. Dari Aisyah, juga dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma. Ma min muslimin, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yabluguna mi'ah. Kulluhum yashfa'una lahu illa syafa'u fi. Tidak ada satu mayat pun sekelompok dari kaum muslimin mencapai jumlah mereka 100 mensolati jenazahnya, semua mereka memintakan syafaat untuknya, kecuali pasti mereka akan menjadi syafaat untuknya. Masya Allah. Iya, ini kalau sampai 100. Lebih utama lagi, lebih bagus lagi. Iya, makanya tidak cukup kita bilang, oh cukup 40, sudah cukup. Tidak, makin banyak, maka makin bagus. Itu yang disebutkan oleh para ulama tadi. Sunnahnya kita datang beramai-ramai mensolati jenazah. Mensolati jenazah. Kemudian hadits berikutnya terkait dengan berposisi berdiri. Berdirinya imam. Ini sebelum datang pembahasan mensolatinya ya. Posisi berdirinya imam ketika mensolati jenazah. Posisi berdirinya imam mensolati jenazah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, an Samurah bin Jundub qala sallaitu wara'an nabi ala imra'atin matat fi nifasiha faqama wasataha. Masya Allah. Muttafaqun alaih. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya sholat di belakang Nabi. Itu sebagai makmum. Pas di belakang Nabi. Yaitu Nabi sedang mensolati perempuan meninggal karena melahirkan. Meninggal karena melahirkan. Maka Nabi berdiri di tengahnya. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadits ini dipakai oleh para ulama rahimahumullah ta'ala bahwa kalau kita mensolati jenazah dan kita sebagai imam, sunnah kalau perempuan kita berdiri di tengahnya, di dadanya, laki-laki kita berdiri di kepalanya. Tapi hukumnya ini sunnah. Kalau ada orang berdiri di kepalanya, bahkan perempuan, tidak masalah. Ada orang laki-laki berdiri di dadanya malahan, tidak masalah. Cuman dia tidak melakukan sunnah. Sunnahnya kalau laki-laki di kepala, kalau perempuan di dada. Ini sunnahnya dalam mensolati jenazah. Ia mensolati jenazah. Kemudian hadits berikutnya lagi, kita baca lagi satu, karena setelahnya baru kita masuk dalam pembahasan cara sholat jenazah. Cara sholat jenazah. Kita baca satu, nanti pekan depan baru kita masuk di cara mensolatinya. Kata beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di hadits 545. Qalat, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bani bayda fil masjid. Masya Allah. Ini yang saya isyaratkan tadi di awal. Rawahu Muslim. Hadits ini riwayat Imam Muslim.
Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, demi Allah, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati Ibnu Baidha di masjid. Riwayat Imam Muslim. Apa faedah yang kita bisa ambil? Kelengkapan faedah yang kita ambil sebelumnya. Nabi mensolati jenazah di musola, di lapangan. Di sini Nabi mensolati jenazah di masjid. Kata para ulama rahimahumullah, istahabba, disunnahkan untuk mensolati jenazah di musola khusus, di lapangan, jika dimudahkan. Banyak sekali hadis terkait dengan hal ini. Dan boleh di masjid. Boleh di masjid. Ini faedahnya yang disebutkan. Karena Aisyah berkata, demi Allah, Nabi mensolati jenazah Ibnu Baidha di masjid. Di masjid. Ini menunjukkan, ya, di musola di luar masjid itu adalah asal sunnahnya. Jika dimudahkan, kalau tidak dimudahkan, maka disolati di masjid. Maka disolati di masjid. Ini yang disebutkan oleh mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan seperti itu. Bahwa sholat jenazah itu di lapangan. Di tempat mensolati jenazah di luar, di musola. Tapi boleh dan disyariatkan kita mensolatinya di masjid. Ini yang dipegang oleh mayoritas ulama. Kenapa saya bilang mayoritas? Karena di sana ada yang berpendapat tidak boleh mensolati jenazah di masjid. Ada yang berpendapat begitu. Tapi dengan hadits Aisyah tadi itu jelas. Dengan hadits Aisyah tadi jelaslah bagi kita bahwa boleh mensolati jenazah di masjid. Ini kandungan tentunya sangat, ya, jelas dari apa yang beliau sebutkan. Setelah itu kita akan masuk di hadits 547 masalah, ya, mensolati jenazah, yaitu mulai dari pembahasan takbirnya. Mulai dari pembahasan takbirnya. Ini kita ambil pekan depan insyaallah. Semoga dimudahkan. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan, tafadhalu. Kalau tidak ada, silakan Mbak. Bagaimana hukum mensolati jenazah di rumahnya? Boleh. Kan di kuburan saja boleh. Apalagi di rumahnya. Misalnya ada akhwat datang sebelum jenazahnya diangkat ke masjid. Karena biasanya orang dari masjid langsung ke kuburan. Maka boleh mereka datang mensolatinya di rumahnya. Boleh datang mensolatinya di rumahnya. Jadi orang hidup tapi dipotong bagian badannya. Orang mati. Terus terpotong. Masih utuh. Maksudnya masih sama dengan bagian yang lain. Jenazahnya di
Sudah dikubur kakinya. Kakinya. Berarti kakinya sudah terpotong lama. 2 minggu. Kakinya. Terus kenapa duluan dikubur? Oh, meninggal. Oh, tadinya kakinya tidak. Oh, enggak perlu. Itu namanya pisah saat dia hidup. Jadi ketika ada anggota badan kita pisah saat kita hidup, kemudian dikubur, kemudian kita meninggal, bukan di atas badan itu, maksudnya tidak ada itu potongan saat kita meninggal, maka enggak perlu. Bahkan enggak perlu dikubur di kuburan kaum muslimin. Boleh dikubur di sembarang tempat. Tapi kalau di kuburan lebih aman. Nah, itu karena kebodohan. Kan tidak perlu digali kembali. Apa yang didapat? Sudah busuk kan? Iya. Seharusnya tidak perlu. Cukup dimandikan saja yang dia meninggal dengannya. Apa yang sudah dikubur 2 pekan lalu, itu tidak perlu digali kembali dan dimandikan. Tidak perlu. Yang itu saja. Badan yang dia meninggal dengannya. Orang masuk kita ini bencong. Oh, baik-baik. Laki-laki. Cuma rambutnya panjang. Apakah diikat seperti perempuan? Tidak, Pak. Itu sunnah bagi perempuan. Iya. Itu sunnah hanya untuk perempuan. Tidak sunnah bagi laki-laki. Ada lagi? Silakan, Pak. Disolati di masjid. Iya. Tidak masalah. Kan di kuburan saja tidak masalah. Apalagi di masjid dekat kuburan. Tidak masalah. Karena sholat jenazah tidak ada tadi ruku, tidak ada sujud. Jadi boleh di kuburan. Karena dalam sholat, ada juga tadi yang saya tidak singgung. Sholat jenazah itu intinya kan doakan mayat. Doakan mayat. Jadi intinya doa. Sebagaimana kita di kuburan boleh mendoakan mayat, maka mensolati jenazah juga boleh. Jangan lupa sedikit. Baik, Pak. Jadi pernah kita singgung sebelumnya sebenarnya, bagi jenazah yang jika kita mandikan dagingnya akan terpisah atau lukanya akan parah, maka boleh ditayamumkan. Kalau seluruh badannya, tapi kalau hanya sebagian badannya, maka kita siram yang bisa disiram, yang tidak bisa disiram kita usap di atasnya. Seperti itu. Enggak. Kan tadi kan kalau kita enggak bisa, berarti kan kita tayamum. Tapi kalau misalnya hanya sebagian hanya tangan, kita usap di atas ini, enggak disentuh. Iya, enggak pakai air, usap saja. Seperti itu. Wasiat yang seperti itu tidak boleh dijalankan. Kalau ada orang berwasiat dikubur di samping rumahnya atau dikubur di masjid, maka wasiat seperti itu tidak dijalankan. Karena
semua kaum muslimin di masa Nabi itu dikubur di pekuburan Baqi yang berada di Madinah. Dikubur di pekuburan umum. Semua, Aisyah, semuanya. Bahkan istri Nabi, anak-anaknya Nabi, semua dikubur di kuburan umum. Hanya Nabi saja karena beliau punya kekhususan. Dikubur di mana nyawanya dicabut. Setelah itu diikutkan Abu Bakar dan Umar, dua temannya. Melayat jenazah, kita mendatanginya dan memberikan nasihat kesabaran terhadap keluarga yang ditinggal mati dan mendoakan yang meninggal, itu namanya takziah. Mensolati bukan takziah. Takziah itu nanti akan datang di pembahasan juga ya, di akhir-akhir buku kita disunahkan untuk mentakziah orang yang meninggal. Orang yang meninggal. Jadi beda, Pak. Melayat itu kan takziah. Kalau mensolati beda dengan mensolat. Silakan, Pak. Baik. Nah, ini mirip dengan tadi juga. Kalau ada orang berwasiat bahwa nanti kalau dia meninggal kuburannya dibangun, maka wasiat itu tidak boleh kita jalankan karena menyelisih hadits Nabi SAW. Nabi melarang untuk mengapuri kubur, melarang untuk menulisi kubur. Nabi larang untuk mensemen kubur. Dilarang. Maka wasiat yang seperti itu tidak boleh kita jalankan. Kalau dia tahu seperti itu, maka Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, bagusnya dia berwasiat. Bagusnya dia berwasiat. Belum bilang apalagi di generasi kita sekarang ini, yang orang banyak jauh dari agama, iya, bagusnya kita berwasiat. Nanti di kalangan sahabat saja sudah ada wasiat. Kalau saya nanti meninggal, tolong kuburan saya ditutup seperti Nabi. Begitu. Untuk kita sekarang ini lebih lagi. Kita nanti berwasiat. Kita bisa tulis memang taruh di lemari. Iya. Kalau nanti saya meninggal, bahwa tolong jangan dibangun. Jangan ditulisi. Wafat tanggal sekian. Untuk apa juga? Dia mau ulang tahun juga mungkin ya. Iya. Tidak perlu. Cukup kita boleh kasih tanda kuburan. Yang kita bisa kenal itu adalah keluarga kita. Itu ibu kita, itu bapak kita, itu anak kita. Boleh kasih tanda. Tapi tidak boleh menulisi. Boleh menulisi. Tidak boleh. Iya, itu yang perlu diperhatikan. Boleh tidak apa-apa dikasih tinggi kuburannya dengan tanah. Kan kalau kita kubur pasti ada kelebihan tanah. Boleh ditinggikan. Apakah dalam bentuk punuk, onta, ya, punggung onta itu bentuk miring begini, atau bentuk rata. Boleh lebih di atas. Dan boleh ditambahkan batu penahan di luarnya. Tidak apa-apa, boleh. Yang penting tidak disemen, ya, tidak ditulisi, tidak dikapuri, tidak dicat. Itu kuburannya. Itu wallahu alam. Masih ada? Silakan, Pak. Kalau menggunakan gigi palsu, kalau mayat menggunakan gigi palsu apakah dilepas atau tidak? Tergantung. Kalau dia pasang gigi palsunya adalah emas atau perak, dilepas. Karena nanti orang mendengar bahwa si fulan meninggal, gigi palsunya tidak dibuka, emas. Oh, nanti ada nabash. Nabash itu pencuri khusus hartanya mayat, namanya nabash. Iya, itu kita buka. Tapi kalau gigi palsunya dari tulang sapi, biar nih, tidak ada juga orang pergi lihat. Iya, maksudnya begitu, Pak. Iya, tidak ada juga orang mau pergi lihat. Jadi tidak perlu dibuka.
Tidak perlu juga dibuka. Sama dengan orang kadang meninggal. Ada itu besi yang ditanam karena pernah patah. Gak pernah ada ini. Dibuka atau tidak? Tidak perlu. Sesuatu yang tidak berharga. Orang nanti tidak akan gali kuburannya untuk mencari harta mayat. Tidak perlu kita buka. Tapi kalau kita melihat ini berharga. Nanti orang akan menggali kuburannya mencari harta mayat. Dibuka. Diambil. Iya, itu wallahualam. Sama dengan pembahasan kita yang telah lewat, mungkin juga saya tidak singgung. Mengkafani mayat dengan kain sutra. Saya lupa singgung di pembahasan la tughlu fil kafan. Jangan mahal-mahal dalam kafan. Iya, dengan kain sutra. Sekaya apapun orang, jangan kuburkan mayat bungkus dengan kain sutra. Itu pertama, dilarang kita bermahal-mahal berlebihan. Juga akan menyebabkan sebab kedua. Nanti orang yang mendengar itu akan menggali kuburan itu dan mencuri kain kafannya. Sutra ini. Dia, sutra, dia akan mencurinya. Mengambilnya. Ini yang disebutkan. Tidak boleh pakai pakaian yang berlebihan ketika kita mengkafani mayat. Seperti itu. Baik, kita cukupkan? Sudah adzan? Iya. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Kita sudah masuk di pembahasan mensolati jenazah. Insya Allah ta'ala. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.